perbuatannya apa, siapa yang bertanggung jawab, tentunya dia dalam lingkup pemeriksaan. Ya. Tadi yang Bapak sampaikan sudah sesuai dengan standar. Ada keterlibatan Bu dan Pak Erick Thohir di kasus Pertamina ini? Belum ada, ya. Ini masih proses penyidikan, masih berjalan. Ada buat meriksa Bapak? Buat minta keterangan dari Pak Erick Thohir dan Boy, Pak, terkait dengan Pertamina ini. Ya, ini kan semua proses hukum kan sudah ada relnya. Ya, apa yang kita buktikan, perbuatannya apa, siapa yang bertanggung jawab, tentunya dia dalam lingkup pemeriksaan. Yang kalau tidak dalam lingkup itu, tentunya juga penyidik tidak akan periksa. Berarti Ya. penegasan ada kemungkinan bisa dipanggil begitu Pak? Kenapa? Kembali kepada penyidik, nanti disampaikan oleh penyidik. Apa keperluannya? Ya, cukup. terhadap spesifikasi komoditas BBM yang sudah ada. Nah, dari komoditas BBM yang sekarang beredar di pasaran ini dari hasil uji coba itu sesuai spesifikasi atau enggak, Pak? Yang sekarang beredar di masyarakat itu sudah diuji oleh Pertamina. Kami selalu koordinasi ke Pertamina, ya. Oleh karena itu yang saya himbau tadi, masyarakat jangan khawatir sekarang, ya, terhadap produk yang dijual untuk saat ini. Silahkan, ya, silahkan untuk tetap membeli produk-produk Pertamina. Itu saja ya. Dari jenis BBM itu Pertamax, Pertalite itu sudah sesuai spesifikasinya ya, Pak? Sudah sesuai spesifikasi sekarang yang ada, itu dipastikan, ya. Dan terus Pemanggilan Pak Ahok kapan Pak? kalau proses pemeriksaan di kita itu diawali dari ekspor dan impor minyak mentah. Dan rentetannya tadi menyangkut blending yang disebut di Kalekrama itu oplos. Ya, itu rentetan perkara yang pada pokoknya yang kita sidik sekarang ini adalah ekspor dan impor BBM. Oke? Cukup ya? Perubahan round-round itu Pak? Nah, tentu dengan kasus yang sedang didalami kejaksaan, kemarin saya meeting sama Pak Kejaksaan, ya Pak JA sebelum ke Magelang jam 11 malam itu, bagaimana tentu kita apresiasi yang dilakukan kejaksaan, kita hormatin. Seperti dulu kita sama-sama kejaksaan, kasus Asabri, Jiwasraya, Garuda, kita berpartisipasi. Yang penting, kalau sama dulu juga yang Garuda, jangan sampai nanti ada kasus yang sama, akhirnya Garudanya bangkrut, tidak bisa terbang. Nah, kalau teman-teman ingat dulu, kalau sampai restrukturisasi itu gagal, ya jangan bicara tiket turun hari ini, jumlah pesawatnya tidak ada. Nah, waktu itu penyelamatan Garuda juga memastikan Garuda tetap terbang lebih baik. Ya, terbukti hari ini lebih baik. Nah, sama di Pertamina sendiri tentu kita akan review total. Seperti apa nanti bisa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan ke depannya. Ya, banyak yang bicara bagaimana peran SKK Migas, bagaimana peran Menteri SDM, bagaimana Menteri BUMN, bagaimana juga lain-lain. Nah, ini yang kita konsolidasikan, kita harus berikan solusi. Seperti yang Pak Presiden selalu bilang, antara menteri ini berkomunikasi. Dan insya Allah saya sama Pak Belil bisa kasih solusi ini. Ya, dan kita sama-sama petakan mana yang kita bisa lebih efisiensikan. Ya, ini ada holding, ada subholding. Seperti apa kita review. Ya, apakah ini mungkin ada 1-2 perusahaan yang harus dimergerkan supaya nanti antara kilang dan patra niaga tidak ada exchange penjualan, ya kita review, nggak apa-apa. Ini kan bagian dari improvisasi. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.